baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Jelas? Ada yang perlu ditanya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu Wajib. Baik, siapa yang bisa memandu lagu nasional kita? Bisa? Oke, disilakan untuk terlibat. Di sini boleh. Kalau boleh berdiri semua. Kemarin telah mempelajari tentang Bapak menampilkan gambar dan siswa kami telah mengamati ya, tentang apa gambar yang sudah ditampilkan dan mengumpulkan informasi atau tentang tujuan pembelajaran kita kemarin adalah tentang menganalisis tentang sistem pembagian kekuasaan. Namun pada hari ini nantinya atau pada pertemuan kedua ini siswa-siswi kami yang menyajikan hasil kelompok. Sebelum menyajikan hasil kelompok, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran. Ketua kelas saja siswa kami yang belum hadir pada saat ini. Ya, baik, dengarkan namanya ya. Ya, Pak. Putra Ulu. Baik, Pak. Dinar Kasih Ulu. Pak. Desember Dibuang. Pasmanto. Hadir, Pak. Wasolita. Hadir, Pak. Biliska Jawa. Hadir, Pak. Produser Dialawa, Pak. Biliska Hulu. Hadir, Pak. Hubungi Bu Lele. Hadir. Pindah-pindah Nusa Tenggara. Sadarman Hulu. Hadir, Pak. Hadir, mana Sadarman? Sudiman Jawa. Hadir, Pak. Samuel Dulu. Hadir, Pak. Servis Laya. Hadir, Pak. Mana servis? Benar. Yang dikasih Hulu. Hadir, Pak. Ya, hadir semua yang di kelas ya. Hadir, Pak. Ya baik, silakan dipertahankan masalah kehadiran. Nah, kehadiran juga merupakan ya salah satu bagaimana daripada hasil diskusi. Nah, pada diskusi ini nanti Bapak akan menilai juga siapa saja siswa kami yang aktif baik itu dalam menanggapi pertanyaan maupun bentuk pertanyaan. Ya, maka dalam hal ini ya pada pertemuan ini kita akan menampilkan masing-masing setiap kelompok. Ya. Baik, kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Mana kelompok 1 dulu? Pada pertanyaan masing kelompok. Ya baik, disilakan untuk ya kelompok 1 untuk menampilkan daripada hasil diskusinya. Disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Guru dan juga teman-teman kami untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya
Hasil diskusi kelompok 1 mengenai jelaskan dasar hukum, tugas dan wewenang DPR. Silakan. Baik, dasar hukum ialah menurut amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal 20A ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu fungsi legislatif itu DPR mempunyai wewenang untuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. 2. Terkait dengan fungsi anggaran itu, DPR dan tugas wewenang memberikan persetujuan atau rencana undang-undang tentang. Nama saya Rizkaulus, saya dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang? Diulang. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang? Ya baik, kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan daripada dari mana kelompok? Dari kelompok 2 tentang bagaimana cara pemerintah mengusulkan rencana undang-undang. Oke baik, disilakan. Siapa? Oke silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 mengenai bagaimana cara pemerintah menyusun rencana undang-undang. Yaitu 1. DPR mengajukan rencana undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rencana undang-undang bersama DPR. 3. Apabila disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rencana undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya baik, disilakan untuk dikembalikan kepada penanya. Apakah sudah mengerti atau bagaimana? Baik, dari kelompok apakah sudah dimengerti atau Mengerti, Pak? Mengerti ya? Ya. Peradilan di semua lingkungan peradilan juga merupakan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim dan penjabat pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan kehakiman. 3. Fungsi mengatur MA dapat membuat peraturan sendiri apabila dianggap perlu melengkapi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang untuk mengganti MA, antara lain peraturan MA, surat edaran MA dan sebagainya. Silakan untuk ditanya. Kawan. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, silakan. Kepadanya untuk jadi dan putus untuk mempertahankan kerajaan dan aku sudah jelas. Ya baik, dikembalikan kepada kelompok yang bertanya. Bagaimana penjelasan daripada kelompok 1? Jelas, Pak? Jelas. Jelas, Pak. Ya, jelasnya bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak? Ya, baik. Ini adalah tentang pengadilan dan peradilan. Ya, artinya di sini pengadilan adalah merupakan badan atau instansi yang resmi ya tentang bagaimana mengadili suatu perkara ya, baik secara hukum maupun secara sengketa ya. Ini dia ya, contoh ya bagaimana jalannya proses tentang bisa masalah pengadilan ini adalah merupakan instansi resmi yang dimana yang bisa memutuskan
memutuskan suatu perkara, sedangkan peradilan adalah merupakan suatu proses di mana ya atau bagaimana cara menjalankan suatu yang bisa masuk ke pengadilan. Peradilan ini adalah merupakan proses ya bagaimana baik sebelum kami melakukan diskusi atau presentasi kami, nama saya adalah Desmond Kuliah dan ini sebagai Nur Tulen, Iska Kiawa, Mandidia Kiawa, Rosadeni Kiawa, Samuel Duru. Baik, kami akan membacakan presentasi kami. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tugas Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama yaitu memberi putusan terkait pada Dewan Perwakilan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden. Hal ini tertulis di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 ayat 1 sampai 5 dan pasal 24C ayat 2. Kemudian pelanggaran terjadi jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu 1. Melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang tercantum pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5 dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman kami. Baik, kami dari kelompok 5, nama saya Sedarman Guru sebagai ketua kelompok dan di samping saya yang dikasih guru sebagai Nur Tulen dan Selvis, Bubuni dan Darwin. Baik, kami dari kelompok 5 membahas tentang dasar hukum, tugas dan wewenang MPR. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan soal dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi. Namun setelahnya, MPR bukanlah lembaga tertinggi negara lagi dan kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lain. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersama para saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: A. Menaati peraturan perundang-undangan. 3. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 6. Melaksanakan berikan kesempatan. Baik, kepada kelompok yang lain disilakan untuk
ditanyakan tentang hasil daripada diskusi kelompok 5. Hak-hak daripada anggota MPR. Baik, disilakan ditanggapi pertanyaan daripada kelompok 3. Yang pertanyaannya apa saja? Silakan. Saya Pak. Oke, siapa namanya? Sadar Manhulu. Manhulu. Oke. Baik, kami ingin mencoba menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 tentang coba jelaskan apa saja hak anggota MPR, yaitu 1. Memberi usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah baik, ya terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah menampilkan diskusinya, walaupun ya pada diskusi pada hasil daripada diskusi. Kekurangannya apa saja Pak? Ya kan? Kekurangannya mulai daripada pembuka. Ya baik, itu adalah kesimpulan daripada kelompok 1. Ada lagi dari kelompok yang lain yang memberikan kesimpulan? Kalau ada diberikan kesempatan, kita hari ini akan kita memberikan refleksi. Baik, siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Siapa namanya? Pak. Oke, disilakan untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Baik, pada pembelajaran hari ini Dari bagus, Pak. Dirapikan. Ya baik, disilakan. Jadi tidak ada yang sudah semua diserahkan? Sudah. Baik, karena sudah dikerjakan, Bapak akan bernilai nanti akan Bapak kembalikan. Oke baik, karena pembelajaran kita telah berakhir, maka siapa yang doa dimulai. Tuhan Yesus yang berkata di dalam kerajaan surga, kami memuji muliakan nama-Mu pada siang hari ini, di mana Engkau memberkati melindungi kami Bapa dari awal pembelajaran pertengahan dan pertengahan hidupnya. Engkau telah menjaga melindungi kami. Bapa, semoga bimbingan dan pelajaran yang kami pelajari hari ini dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan menjadi berkat untuk segala kesalahan dan perbuatan yang kami lakukan pada pembelajaran hari ini. Tolong Engkau ampuni segala dosa-dosa guru kami yang mengajarkan kami. Berikanlah yang limpahan berkat-Mu Bapa, dan berikan yang kekuatan, dan berikan juga kekuatan bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, dan permohonan kami tidak sempurna, berdasarkan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa-dosa kami yang hidup. Kami yang percaya mengatakan amin. karena pelajaran kita hari ini, ya maka silakan untuk menunggu pelajaran selanjutnya. Baik, mari kita berikan tepuk tangan.